Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan beliau bertanya kepada saya, kok kenapa saya juga mengamalkan sholat wahidiyah dan bagaimana asal usulnya, kurang lebih seperti itu ya Mas. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sampai sekarang saya mengamalkan sholat wahidiyah. Kenapa saya bisa mengamalkan sholat wahidiyah? Mungkin perjalanan ini sangat sulit. Dulu ketika saya kecil, tahun 2000-an, saya pernah mondok pesantren di Cirebon. Pondok pesantren di Cirebon itu pondoknya namanya Karangmekar, Desa Karangmekar. Saya mondok di situ kurang lebih 1 tahun. itu waktu SD. Itu saya keluar dari SD langsung mondok. Ya, Di dalam saya perjalanan mondok, saya tuh pernah bermimpi ketemu seperti bulan ataupun ya dikatakan matahari apa bulannya, saya kurang tahu, pokoknya bersinar seperti bulan yang bundar. Itu bulan tersebut dari arah timur dan saya gak tahu itu apa arti dari mimpi saya ketemu bulan dari arah timur. Wallahu alam. Setelah saya keluar dari pondok, saya itu jualan jualan apa? jualan dulu sih, jualan telur gulung ya gitu. Nah terus saya kerja di Rita Supermall dan menjadi keamanan. Jadi siapa maksud Iya, Anda? iya. Sebelum saya mengenal Sotoedia, saya itu yang namanya kerja menjadi keamanan, setidaknya kan fisik harus kuat, bahasa lainnya harus mempunyai jimat gitu. Karena ya maaf ya, bagi saya kan menghadapi orang-orang mabok, orang mendem, orang teler yang sangat reseh. Ya, Saya dan saya pun itu pernah minta, kenapa saya kok minta sebuah dikatakan jimat lah, karena emang butuh seperti itu. Menurut saya itu pun ketika saya belum mengenal Sotoedia, itu belum mengenal. Nah ketika saya mau minta kepada orang sepuh, ya nama dikatakan orang pintar lah, saya minta buat jaga-jaga buat diri saya. Tapi beliau jawabnya kayak gini, jenengan gak usah minta kepada saya, cari saja jenengan, nanti akan ketemu yang sampean minta. Tapi saya heran, tujuan saya kan minta buat saya kebal gitu, karena menghadapi orang mabok gitu. Tapi beliau jawabnya seperti itu. Pada akhirnya saya mencari apa sih yang dimaksud beliau itu. Nah, pas ketika itu saya itu mempunyai saudara juga yang ada di Cirebon. Saya kontak-kontakan, saya dikasih nomor telepon temannya saudara saya, bahwa dia tuh orangnya kebal. Akhirnya saya ketemuan di perumahan residen. Saya di situ dikasih batu segini hitam. batu jimat. Ya, jimat katakan seperti itu. Nah ini maaf sebelumnya, tapi ini ketika saya mendapatkan jimat itu saya belum mengamalkan Sotoedia, belum mengenal Sotoedia, bahkan namanya pun saya belum terdengar apa itu Wahidiyah, belum terdengar di telinga saya. Nah pada waktu itu saya emang dites, beliau tuh ngasih jimat kepada saya langsung coba dites kalau emang ini mampu untuk bikin saya kebal ya. Akhirnya pada waktu itu dia mengetes saya ketika saya duduk, kepala saya itu di bata ter, dan bata itu remuk dan kepala saya tidak apa-apa. Dari situ saya merasa bangga, merasa saya itu paling sakti, padahal hanya sebatas masih kebal gitu, nggak apa-apa sih, emang nggak berdarah. Nah tidak jauh dari itu saya kan orangnya kreatif, sering bikin mahar buat pernikahan orang-orang gitu ya. Teman saya telepon sama saya, Mas
saya mau pesan mahar, boleh nggak? Oh, bisa. Setelah dia pesan sama saya bikinin. Berapa minggu kemudian yang pesan mahar itu telepon lagi kepada saya. Mas, maharnya sudah jadi belum? Kata saya, ya sebentar lagi. Dan dia bilang kepada saya, Mas, di situ ada jamaah sholawat wahidiyah enggak? Lah, saya heran. Sholawat wahidiyah? Maksudnya sholawat wahidiyah gimana? Enggak, jamaah yang setiap malam Jumat, malam Minggu, pengajian. Nah, saya jawab, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, tak kirain ada. Nah, pada saat itu saya masih posisi di daerah Tegal gitu, saya merantau karena saya sedang kerja sih ya, jadi keamanan. Lah saya jawab kembali, sholawat wahidiyah emang bunyi kalimatnya itu seperti apa? Nah, dia menjawab kepada saya yang bunyinya Allahumma ya wahidu ya ahad. Nah, pada saat dia melantunkan seperti itu, saya langsung hop, udah, maaf saya nggak tahu itu, karena emang saya nggak tahu. Nah, pada saat dia seperti itu, saya pulang ke rumah, tapi kenapa saya penasaran sholawat wahidiyah, bahkan sampai mau tidur pun telinga saya itu penasaran apa sih yang dimaksud dia itu sholawat wahidiyah, emang sholawat wahidiyah itu apa sih? Dan saya pun heran, toh kenapa kuping saya itu selalu berbisiki sholawat wahidiyah. Bahkan saya bingung, loh ini ada apa ini? Saya bingungnya kenapa? Padahal dia bertanya di situ ada jamaah enggak, jamaah sholawat wahidiyah. Karena emang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu, dan kalimatnya pun saya nggak tahu. Apalagi namanya sholawat wahidiyah, emang saya nggak tahu. Nah, dari situlah saya merasa penasaran, yang pada akhirnya saya curhat kepada teman saya, yang teman saya itu pada saat itu dia sedang mempunyai jamaah kebatinan. Saya nggak tahu jamaah apa itu, tapi dia sering rutinitas setiap malam Jumat. Saya tanya, Mas, jenengan paham nggak, tahu nggak apa sih sholawat wahidiyah itu? Nah, dia menjawab, sholawat wahidiyah itu ya sholawat yang untuk menjernihkan hati. Di situ saya bingung, menjernihkan hati. Nah, sudah saya cuman bilang seperti itu, berarti seperti iya. Nah, berapa kemudian saya cari-cari di Google. Emang saya nggak tahu sih ya, saya cari di Google tuh apa sih sholawat wahidiyah. Di situ ada bertulisan bahwa sholawat wahidiyah itu sesat, bahwa wahidiyah itu sesat dan ajarannya pun sesat. Kok bisanya sesat sih? Nah, dari situ. Tapi saya tidak putus asa untuk saya pengen tahu tuh wahidiyah itu seperti apa. Yang pada akhirnya saya dikasih video ceramah Kiai Heru Sujatno, tapi siapa itu yang dari Jombang itu. Saya dikasih video tersebut oleh teman saya, yang teman-teman saya itu juga pengamal, cuman dia ngasihnya kepada teman saya lagi, jadi timbal balik. Bukan aku mendapat video itu bukan dari orang langsung pengamal, tapi dari teman juga, tapi temannya juga itu belum pengamal, karena dia mempunyai jamaah juga. Pada saat itu saya dikasih video ceramah, dan saya di situ berdua sama teman saya, dan itu pun saya belum pengamal semua, dan teman saya pun nggak pengamal, belum. Pas disetel, yang ceramahnya itu Kiai Heru Sujatno dari Jombang kalau tidak salah. Itu saya di dalam hati menangis. Maaf ya, ini hati saya itu mengatakan, ini ceramah, maaf ini kasar saya, kurang ajar ini, bikin hati saya kok nyesek kayak gini, tertusuk, menangis. Cuman saya nggak berani menangis, gengsi. Karena kegengsian, karena ada teman saya yang pada akhirnya saya nggak mau mengeluarkan air mata, tapi di hati saya tuh menangis. Ini ceramah kok bisa seperti ini, nggak ada apa sih, nggak ada bercandanya, nggak ada apa itu. Nah, pada akhirnya saya minta video Kiai Heru Sujatno dari Jombang itu. Saya minta, saya didengerin, disetel di kamar, yang pada akhirnya saya menjerit-jerit di situ. Kejadian menjerit yang sangat luar biasa karena dari ceramah tersebut. Wah, ini ceramah. Dari rasa tersebut, dari tetesan air mata tersebut,
Saya meyakinkan bahwa shot Wahidiyah ini adalah shot yang saya cari. Bukan jimat yang saya tadi cari, tapi ini yang saya cari. Apa yang orang sepuh tadi bilang bahwa kamu cari saja nanti akan ketemu sendiri. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini yang saya cari. Bukan kekebalan ataupun jimat, tapi ini slot ini yang saya cari. Pada akhirnya saya bergelut. Saya pengen tahu seberapa dalam sholat Wahidiyah itu, seberapa pengetahuan saya mengetahui sholawat Wahidiyah tersebut. Saya buka internet, Google. Di situ banyak, ada yang sesat, ada yang tidak, berbagai warna-warni. Tetapi saya tidak peduli. Karena apa? Bahasa saya, kalau saya sudah dikasih rasa, itu adalah hakikat, dan hakikat itu adalah kebenaran yang sejati. Saya ini orangnya sulit menangis. Loh, kenapa dikasih ceramah, hanya ceramah, kok bisa hati saya tuh bisa butuh menggebu-gebu dan menjerit ketika mendengar ceramah video Kiai Heru tersebut. Dan pada saat itu juga saya belum tahu bahwa pemimpinnya siapa, tidak tahu. Yang terpenting bahwa ini adalah ceramah bagus. Nah itu. Nah, terus kemudian saya itu bertanya-tanya di dalam pekerjaan saya. Karena saya dikasih buku kuliah Wahidiyah dari pengamal yang dari Solo. Itu namanya Mas Warjo. Beliau tuh dari Solo merantau di kota Tegal, yang aslinya dari Solo. Saya dikasih sholawat buku kuliah, buku apa sih itu ya, buku kuliah Wahidiyah kalau tidak salah ya, itu dulu yang berisinya tentang lilgos bilgos, itu Tentang ajaran-ajaran. tentang ajaran-ajaran. Di situ saya bertanya, lilgos bilgos apa itu lilgos bilgos? Karena saya dikasih bukunya, suruh dibaca. Oke, saya baca. Nah, saya bertanya, Mas, yang namanya lilgos bilgos itu apa sih? Dia menjawab, Ratunya Wali itu. Wah, saya lebih heran lagi, loh kok Ratunya Wali? Saya diem. Nah, masa bodoh, satu cari-cari lagi ya. Dan saya bertanya-tanya kepada teman saya yang di kerjaan, Mas, kalau ghost itu apa? Saya kurang tahu. Tanya lagi, ghost itu apa? Saya juga kurang tahu. Loh, kok tahu ya? Apalagi saya gitu. Saya pelajari ghost. Oh, ini. Tapi di situ saya tidak putus asa. Tetap saya mencari lagi. Dan saya pun di situ belum mengamalkan Wahidiyah, masih dalam pencarian Wahidiyah. Nah, saya cari itu pencarian itu belum sempurna, belum aku istilahnya pengen mengamalkan, tapi tertarik, tapi belum begitu saya langsung mengamalkan. Setelah saya disuruh teman saya, yuk Mas, kalau bisa malam Jumat ngopi. Nah, bahasa ngopi dia kan bahasanya suruh ikut usbuyah gitu. Oh iya Mas gitu. Nah, pas itu dia berkata seperti ini, Mas, kalau bisa jenengan, kalau misalkan dia mau mengamalkan, ini diamalkan selama 40 hari. Saya dikasih lembarannya. Nah, saya dikasih lembarannya, saya diamalkan lembaran tersebut. Pas diamalkan, semalamnya tuh berapa hari kemudian, semalamnya saya dimimpiin sama beliau Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, dengan berapa detik, kemungkinan 3 detik. Itu bermimpi. Ya, bermimpi itu setelah ketika mau menjalankan 40 harian itu, mungkin baru berapa hari. Loh, kok beliau Kanjeng Romo hadir dalam mimpi saya, dan itu pun senyum, hanya berapa detik, mungkin 1, 2, 3 langsung hilang lagi. Saya mencari, loh kok ini ada video lagi ya. Saya kan cari di YouTube, apa itu Wahidiyah. Saya cari YouTube, ada fatwa beliau. Nah, ini siapa? Saya nggak tahu itu. Yang penting saya mengamalkan loh. Lah, saya curhat lagi kepada teman saya yang dari Solo itu. Ya, inilah pemimpinnya, beliau Kanjeng Romo. Oh, ini. Tak kirain saya tuh yang ada di video pertama tersebut, karena awal saya mengenal Wahidiyah itu dari video tersebut. Beliau tuh Kiai Heru yang dari Jombang. Nah,
Pas itu saya pulang, karena pulangnya itu saya dikasih tahu bahwa di desa kamu pun itu ada banyak pengamal. Saya kaget loh, masa iya di desa saya banyak pengamal? Iya, toh tapi kenapa saya nggak denger ya. Nah, saya cari namanya siapa, ini, oh saya cari, oh pada akhirnya saya ketemu di Facebook gitu. Saya pulang ke kampung, saya pun masih dalam penggalian mencari apa tuh Wahidiyah yang lebih dalam lagi. Pas saya mempunyai teman saya yang mungkin dikatakan kebatinannya tuh sangat ya, terbuka. Saya bertanya, Mas, kalau salat Wahidiyah itu apa? Dia jawabnya, ya apik. Oh gitu. Nah, kalau tidak salah dia dalam pembicaranya bilang kayak gini, kalau sampean mau mengamalkan sholat Wahidiyah, sampean harus siap. Loh, maksudnya harus siap gimana? Saya kan bertanya kembali, ya harus siap dibilang sesat. Oh iya siap, ya saya masih siap, kata pribadi saya. Ya. Karena apa saya siapnya seperti itu? Karena saya udah dikasih rasa dalam diri saya. Hati saya tuh sudah istilahnya mampu menangis dengan dasarnya seperti itu, dengan saya mengamalkan suatu hadiah. Meskipun saya belum mengamalkan begitu abdol, masih hanya sebatas video, hati saya tuh mampu dibukakan. Yang pada akhirnya saya bilang, iya oke siap. Oh ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Oh iya. Setelah itu saya kontak di Facebook yang katanya ada pengamal banyak di situ. Saya bertanya, "Woi, Mas, kamu pengamal ya?" "Enggih." "Oh. Yo, mendirikan Usbuyah." Dan di situ teman-teman saya ya itu nggak pada berani mendirikan Usbuyah. Ada yang Usbuyah tapi di musola, di masjid yang jauh, bukan di kampungnya. Saya heran, loh kok kenapa dia sholawatan tapi nggak mau mendirikan Usbuyah, nggak mau istilah sholawatan di rumah, tetapi dia di desa, namanya desa Tanggungan, yang di Masjid Badawi itu. Dan itu pun berapa bulan kemudian baru dia mau Usbuyah tapi jauh, gak berani istilahnya muter gitu. Bahkan kadang-kadang dengar sih ada yang setengah tahun satu kali baru Usbuyah, katakan seperti itu, setahun sekali atau berapa tahun itu. Loh, saya heran, loh kenapa tidak berani mendirikan Usbuyah? Di situ saya tanda tanya. Nah, saya cross check, oh ini jelas mesti dia pada takut dibilang sesat. Mungkin dia malu sama tetangga karena Wahidiyah dibilang seperti ini nih. Oh ya, oke. Yang pada akhirnya saya mengerti, oke, nggak apa-apa wes. Saya terjun Usbuyah. Dengan saya kontak teman saya, Mas, saya ngopi istilahnya bareng. Yang pada akhirnya disitulah di kota Tegal itu saya di situ ikut dengan jamaah yang orang Solo itu, orang Jember itu yang sekarang beliau jadi PW. Oh dulu belum ada PW, belum ada PW sama sekali. Yang saya masih ikut Usbuyah di kota lain, bukan di daerah saya. Pada intinya saya pengen memperkuat itu karena saya sudah diberi rasa. Akhirnya setelah saya merasa adem, merasa enak setelah mengamalkan suatu hadiah. Ya maaf ya, emang saya juga dulu waktu saya saya emang nggak sering mabok gitu. Alhamdulillah, judi pun saya sekarang sudah berhenti setelah mengamalkan suatu hadiah. Berarti dulu sering mabok dan sering judi, Mas? Oh iya, kalau judi saya ya, kalau mabok juga iya. Tapi alhamdulillah ketika saya mengamalkan suatu hadiah tuntas itu, alhamdulillah saya bisa mengerem itu. Iya. Dan saya berusaha
bagaimana caranya saya bisa mendirikan usbuyah di kampung saya, karena ada pengamal tapi tidak mau mendirikan usbuyah. Nah, pada akhirnya oke, saya pulang kampung lagi. Perjalanan pulang kampung ini saya mempunyai pengalaman yang di luar masuk akal, Mas. Pokoknya di luar. Contohnya seperti Contohnya apa? ketika saya mau syiar di kampung saya sendiri, yang intinya saya pengen mendirikan usbuyah. Bagaimana caranya ada usbuyah di kampung saya? Saya pulang kampung, terus mau pulang kampung itu tujuannya saya ya itu mau syiar. Saya pulang kampung, saya diajak sama kakak kandung saya. Pas waktu itu kakak kandung saya itu mengikuti jamaah, mungkin menurut bagi saya aneh sih ya. Karena anehnya kenapa? Karena memanggil khodam atau memanggil makhluk halus. Contohnya ada beberapa jamaah, terus si jamaah tersebut nanti dimasukin makhluk tersebut, nanti dia berbicara sendiri. Nah, berbicara pun seperti yang dia dimasukin. Saya diajak sama kakak saya sendiri untuk mengikuti jamaah yang kakak saya sedang diamalkan lah, dirutinitaskan. Ya. Itu saya mengikuti. Pas beneran jamaah jamaah itu saya bingung. Bingungnya kok kenapa ada seperti tubat Mas, yang Apa dupa? dupa, yaitu ada dupa sama ada kembang. Tapi dia membaca kayak tahlilan gitu. Nanti habis tahlilan dia al-fatihah kepada wali-wali atau kepada para sepuh, itu banyak banget tuh. Dan itu jamaah kakak saya, bukan jamaah Wahidiyah loh itu. Itu jamaah kakak saya. Pak, nanti dulu Mas. Itu kalau boleh saya tahu, Tanya. kalau boleh saya tahu itu jamaah kakak Anda itu namanya itu jamaah apa, Mas? Nah, itu yang saya nggak tahu, itu saya juga nggak tahu namanya jamaah apa. Yang pada saya dengar tuh manakib. Manakiban. Ya, manakib gitu, bilang manakib itu. Karena ada tahlilan, ada mengirim al-fatihah itu. Disebut manakib itu. Pas kebenaran, saya juga masih rasa penasaran kepada apa sih Saut Wahidiyah, yang sehingga saya begitu penasaran dan saya berani mengamalkan gitu. Padahal cuman hanya sepintas orang bertanya kepada saya, kok mampu di telinga tuh terdengar terus Wahidiyah, Saut Wahidiyah. Nah, yang pada akhirnya di jamaah tersebut tuh ceritanya ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih ada 10 orang di jamaah tersebut. Dan yang pertama, yang satu itu ceritanya dimasukin apa nggak tahu, tapi yang masuk tuh genderuwo, dia tuh ngamuk-ngamuk. Wah gitu, ngamuk kok. Loh, kok ini kayak gini ya? Saya heran juga ya. Kok aku ikut jamaah kayak gini. Nah, terus pas yang keduanya itu mau dimasukin lagi, saya memanggil beliau Kanjeng Romo, ya Sayyidi ya Yuhalgos, ya Sayyidi ya Yuhalgos. Tapi dia tidak masuk, gagal terus. Yang pada akhirnya orang-orang sepuh tersebut bingung, loh kok kenapa kamu nggak bisa masuk, dimasukin sih. Ketika disuruh, ketika diangkring, namanya angkring, kok nggak masuk. Nah, dan setelah itu pas mau udah, karena udah malam sih ya, akhirnya yang orang dikatakan orang yang agak bisa itu dia turun tangan. Ya udah kalau gitu saya saja wis yang jadi kurungan, bahasa itu kurungan, jadi mediator gitu. Nah, akhirnya dia mau jadi mediator ya. Dan sekali lagi maaf, ini bukan jamaah Wahidiyah ini.
Dan saya pun saya nggak tahu ini yang sebutnya jamaah manakib. Karena mengapa saya ikut diajak kakak saya, karena saya juga pengen menyiarkan wahidiyah dan pengen tahu sedalamnya wahidiyah itu seperti apa. Ketika orang tersebut dimasukin gaib ya, karena pada saat itu hanya satu saya yang dikatakan pengamal wahidiyah, yang lainnya tuh tidak pengamal semua. Nah, ketika dia jadi dimasukin, katanya sih Mbah Semar gitu. Mbah Semar. Ya, katanya sih Mbah Semar. Ada ustadz, ada orang sepuh. Itu di situ bertanya, ada yang tanya masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apa, bertanya. Dan dia menjawab. Nah, menjawab pas terakhir saya dikeplak sama kakak saya. Monggo, Sim, barangkali kamu mau bertanya, silakan tanya saja. Mau tanya apa kek, silakan. Pas di situ saya mempunyai kesempatan. Oh iya, saya mau bertanya. Apa sih software itu? Nah, oke, saya memberanikan diri bertanya. Karena saya begitu penasaran. Ketika saya bertanya kepada seseorang yang dimasukin Mbah Semar ya, gaib sih ya, itu makhluk gaib. Saya bertanya, kalau bahasa Sundanya ngapunten Mbah, bahasa Indonesia saja ya. Ngapunten ya Mbah. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya nak ya? Bahasa Indonesia aja tahu. Enggak. 17. Kalau bahasa Indonesia saya sulit diterjemahkan. Jadi sesuai apa yang saya lihat saja. Saya gini. Pertama saya assalamualaikum. Terus kedua saya bilang, ngapunten Mbah, saya bade nanya. Kalau bahasanya tuh saya mau bertanya, apa sih sholawat wahidiyah itu? Nah, ketika itu seseorang yang dimasukin makhluk gaib itu, dia diam sejenak dan langsung dia tangannya ke atas gini. Awas eta, hati-hati sholat wahidiyah. Sholawat wahidiyah eta rajana sholawat. Wah, saya langsung kaget. Maksudnya rajanya seperti mana? Dalam kata bahasa Indonesia, awas itu hati-hati sholat wahidiyah. Sholawat wahidiyah itu rajanya sholawat. Dan dia meneruskan, saya oge hayang milu. Dalam bahasa Indonesia, saya juga pengen ikut. Gitu bilangnya. Wah, dalam hati saya, Masya Allah, ini gaib yang berbicara. Sholat wahidiyah rajanya sholawat. Kata saya, kan sholat wahidiyah itu kan apa ya, sholat itu kan yang saya sering umumnya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi dia berbicara seperti itu. Nah, saya tidak terlalu ngeh banget dong. Seketika itu dia apa ya, berbicara tentang ajaran wahidiyah, dan saya heran, kok dia tahu ya wahidiyah itu ini sampai ada yang nangis dalam jamaah manakib tersebut. Ya sebagian, bahkan kakak saya pun tuh nangis ketika dibicarakan tentang masalah bab apa itu ya, tentang ajaran wahidiyah lah gitu. Yang saya dulu dengar tuh seperti itu, ada yang nangis. Dan kedua kalinya saya bertanya lagi, Mbah, sholat apa yang paling bagus? Dia jawab lagi, sholawat yang paling bagus itu adalah sholat yang ikhlas. Saya berpikir, oh iya ya, kalau tidak ikhlas tetap saja ya, semua itu harus ikhlas gitu. Nah, itu yang jawaban kedua. Yang pada akhirnya dia bercerita tentang bab-bab kerohanian yang pada akhirnya ada yang sebagian pada nangis dari situ. Nah, saya mengikuti jamaah itu cuma 1 kali.
Pas diajak lagi kedua kalinya sama kakak saya, tapi tidak seperti itu, hanya mengobati tetangganya. Akhirnya saya ikut, ya nurut sih, karena saya itu kan tujuannya kan pengen siar itu mas. Pas berapa bulan kemudian itu ada mujadah rubusanah di mana ya, Kebumen ya, di Kebumen itu tahun berapa saya kurang tahu itu, di Kebumen. Nah saya kesempatan, ini kakak saya harus diajak, karena saya kan sudah diajak sama kakak saya. Saya bilang, yuk mas, sekarang jenengan ikut mujadah di Kebumen. Saya kan sudah ikut di jamaah panjenengan di kakak saya, dan sekarang giliran kakak saya ikut jamaah saya gitu. Nah dia nggak langsung iya, tapi bertanya kepada temannya, mungkin sih ada kemauan, tapi nggak begitu pasti. Pas dia mau ikut mujadah rubusana di Kebumen, alhamdulillah dia pun mampu meneteskan air mata. Nah yang pada akhirnya juga saya bertanya, gimana mas, mau mengamalkan wahidah enggak? Iya insya Allah, bilang gitu. Dari situ saya merasa lega. Karena apa? Mempunyai kesempatan untuk mendirikan usbuyah. Karena apa? Saya mungkin gak mungkin ya kalau saya siar bulak-balik antara kota ke kota yang lain gitu, ke kota saya, ke kampung saya. Bulak-balik kan capek juga. Jadi pikiran saya tuh, saya harus menanam bibit di kampung saya supaya terjadinya adanya usbuyah. Terbentuknya usbuyah. Saya harus menanam bibit. Kalau tanpa adanya bibit, mana mungkin bisa usbuyah? Ya bisa saja kalau Allah sudah menghendaki, tapi kan dengan cara lain itu. Akhirnya saya memperkuat kakak saya, mas, yo mengamalkan wahidiyah. Iya, dia bilang insya Allah. Nah berapa bulan kemudian ternyata dia sudah mengamalkan wahidiyah, tapi gagal. Nah, pas ada mujadah kubro tahun berapa ya itu, tahun 2017 apa tahun 2000 berapa kurang tahu. Dan alhamdulillah ketika mujadah kubro itu saya juga awal pertama mengikuti mujadah kubro, dan alhamdulillah di saat itu gratis, ada yang membayarin itu. Nah kesempatan saya mengajak kakak saya, mas yuk ikut mujadah kubro, bayarnya berapa? Gratis. Akhirnya dia mau mengikuti mujadah kubro. Maksudnya itu gratis apanya mas? Ongkos dari sini ke sana maksudnya? Ya ongkos itu iya. gratis, nggak bayar gitu, karena ada yang memfasilitasi gitu. Iya. Tapi kalau masalah makan sih ya bayar mas, pakai sendiri gitu. Masalah mobil sih enggak gitu. Akhirnya ikut kakak saya. Pas ikut dia di sana nangis sejadi-jadinya, tapi ditahan sampai ininya sakit gitu. Pas pulang saya bilang, mas gimana? Siap berjuang, siap mengamalkan wahidiyah? Siap. Alhamdulillah rabbil alamin, kata diri saya di dalam hati. Terus dia bertanya lagi, terus gimana dengan jamaah saya yang sedang dijalanin? Nah, dia bertanya sama saya. Nah saya jawab, ya sudah, nggak perjalin saja. Adapun jenengan sedang menjalankan jamaah lain, nggak apa-apa, jalin saja. Wahidiyah jalanin, dua-duanya pun jalin, nggak apa-apa gitu. Nanti juga akan tahu tersendirinya, akan merasakan dengan tersendirinya, seperti itu. Akhirnya oh ya wis, oke gitu. Pas pada saat itu dia pulang ke kampung, dia melakukan 40 harian, dan pada saat itu jamaahnya dia sekarang udah sudah nggak aktif ya, udah nggak berjalan.
sudah mulai nggak berjalan. Nggak berjalan gimana? Ya saya kurang tahu. Ada yang bilang sih kata sini, bosan dengan kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, dan teman saya pun ada yang bilang, udah mending ngikutin adik kamu saja, mengamal nuai dia bilang kepada kakak saya. Akhirnya ketika kakak saya udah pulang di kampung, saya telepon teman-teman saya yang dulunya pengamal tapi nggak berani mendirikan usbuya. Saya telepon, tolong panjenengan temui kakak saya. Kenapa? Kakak saya habis kuburan. Masa sih? Iya. Oh. Nah pada saat itu akhirnya teman saya tuh main ke kakak saya dengan atas perintah saya, karena tujuan saya untuk mempersatukan bahwa ini pengamal supaya terbentuknya usbuyah. Nah, dan saya pun bilang kepada kakak saya, siap berjuang, siap dipitnah, siap dihina, siap dicaci maki sama tetangga, dipitnah, siap. Dari situ saya merasa lega. Mungkin inilah bibit awal terbentuknya sebuah usbuyah yang selama berpuluh-puluhan tahun nggak berani mendirikan usbuyah. Menurut saya mungkin ini bibitnya. Karena saya baru pengamal kemarin. Karena terdengar dari teman-teman saya, ada teman-teman kamu tuh yang pengamal udah puluhan tahun tapi nggak berani mendirikan usbuyah dengan alasan mungkin takut dan malu. Takutnya mungkin takut dibilang sesat apa gimana gitu. Nah pada saat itu barulah terbentuk usbuyah. Kalau tidak salah itu ada orang 4, kadang 5, dan itu pun alhamdulillah udah terjadi. Saya pun lega bongbong. Setelah berjalannya usbuyah, saya sering kunjung ke kampung saya. Ya intinya mengasih penjelasan yang saya tahu tentang suatu idea, bab apapun gitu yang saya tahu. Nah, di dalam saya sering mundar-mandir karena apa sering mundar-mandirnya? Karena di situ kan jamaahnya masih sedikit lah gitu. Saya pernah keterjadian, Mas. Kejadian apa? Ketika saya mau pulang kampung, yang tujuannya saya pengen usbuyah di kampung saya. Ya. Malamnya saya sudah beres-beres mau pulang kampung. Pas sorenya yaitu ya, saya dikabarin bahwa emak dari saudara-saudara saya itu meninggal, emak dari istri saya meninggal. Ya. Nah, akhirnya saya pulang juga, tapi pulang saya itu tadinya bukan Bertujuan untuk itu. Untuk saya pengen usbuyah di kampung saya. Ya. Karena pas-pasan papagan akhirnya ya sekalian pulang gitu. Emang tujuan juga mau pulang. Di dalam perjalanan tuh di daerah Brebes, ban saya tuh bitu bocor ter. Aduh, bocor ini. Ya udah. Ditambal lagi. Bocor lagi. Der. Aduh, ini bocor lagi. Bukan bocor. Apa? Jetor gitu, Mas. Banyak gitu itu. Dan istri saya pun bilang kayak gini, Mas, belum aja pulang, uang udah habis buat apa? Beli ban. Kata saya, sudah, rezeki mah sudah diatur. Kan kita tujuannya mau syiar. Itu saya bilang kayak gitu, udah, nggak usah mikirin masalah uang. Yang akhirnya saya dilaju lagi, cetor lagi, der. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ban 3 kali jetor. Akhirnya ganti ban lagi, bukan ditambal, ganti lagi. Pas diganti lagi, akhirnya dah sekalian ganti sama ban luar, ban dalam ganti. Ya istri saya, yang namanya istri ya Mas ya, pasti ya masalah ekonomi ya gimana ya Mas ya. Tuh.
Pas pulang saya ikut Mesbuya, besoknya lagi saya berangkat kerja. Yang saya bikin heran, di ATM saya itu ada yang terisi 600.000 dan saya nggak tahu itu uang siapa. Wah, Berarti sebelumnya itu ATM nggak ada ya isinya. ada isinya, cuman saya tahu nominal itu berapa. Iya, iya. Pas saya mau ngambil duit, karena saya kan kehabisan uang habis pulang sih ya Mas ya. Iya. Ambil uang gitu. Pas mau ambil uang, loh kok uang saya kok nambah banyak sih? Tak kalkulasi, wah kok nambah 600.000 gitu. Saya heran dan saya saking penasarannya uang 600.000 itu siapa yang mengirim. Akhirnya saya beranjak ke bank untuk dicek, di print di bulan Maret itu siapa yang mengirim. Sama sekali Mas tidak ada yang mengirim, tidak atas nama siapa. Saya tambah bingung lagi, nggak mungkin yang namanya bank tuh kalau ngirim tidak ada identitas, pasti ada identitas. Tapi kok kenapa ini tidak ada atas nama siapa yang ngirim? Loh, masa iya ya? Tapi saya tidak ambil pusing. Mungkin ini rezeki bagi saya. Apakah siapa yang mengirim? Tapi kalau secara logika nggak masuk akal. Pasti kalau bank tuh kalau ngirim pasti ada atas nama siapa yang mengirim. Tapi kok ini kok nggak ada? Dan saya pun bingung. Yang akhirnya saya bertanya kepada teman-teman saya, Mas, bisa nggak kalau kalau misalkan ada orang ngirim ke ATM itu tapi nggak ada namanya yang mengirim? Dia jawabnya, ya pasti ada. Kalau misalkan tidak ada, ya nggak mungkin. Tuh, teman saya juga tidak percaya, apalagi diri saya. Yang pada akhirnya, masa bodoh, mungkin ini rezeki buat saya gitu. Dari situlah sampai sekarang saya ya alhamdulillah terus mengamalkan suatu dia. Bahkan masalah mimpi-mimpi mah sering terjadi. Dan saya pun pernah mimpi yang mungkin dikatakan bagi saya mengerikan lah. Maksudnya gimana, Mas? Itu ketika saya belum mengamalkan suatu dia, saya jarang yang mimpi aneh-aneh, jarang sekali. Tapi ketika saya mengalami dia, ini saya sering mimpi yang aneh-aneh. Dalam arti aneh, saya ini mimpi bahwa dunia ini seakan-akan mau hancur lebur, diluluhlantakan. Semuanya itu alam udah gelap gulita. Saya melihat ke atas udah gelap, melihat ke arah barat sudah gelap, arah selatan udah gelap, sana pun gelap. Tapi pas saya mengarah ke arah timur, di situ ada pelangi, dan saya pegangan tiang listrik. Karena pada saat itu mimpi saya itu udah seperti ya dikatakan dunia itu mau hancur. Loh, kok kenapa di arah timur doang yang berpelangi? Yang pada saat itu saya bangun, saya menafsirkannya sendiri. Apakah ini yang saya dimaksud? Apakah itu gedung lo? Apa? Wallahu a'lam, saya nggak tahu juga. Itu saya terus bermimpi. Semakin hari semakin muncul tentang pengalaman mimpi tersebut. Bahkan saya pernah bermimpi Mas bahwa gedung lo itu hakikatnya bukan di bumi tapi ada di atas bumi, di langit. Di mimpi tersebut saya mimpi pas jam 3. Emang kalau jam 3 itu di rumah saya ada yang sholawatan biasa, yang pada intinya mau membangunin orang-orang buat tahajud gitu. Nah, pas ada yang sholawatan di musola, karena antara rumah saya sama musola itu emang agak dempet sih ya, jadi terdengar. Tapi sholawatannya itu bukan sholawat dia, sholawatan biasa gitu. Nah, saya mimpi
saya terdengar bahwa sholawatan itu menjadi tasyapuan. Loh, menjadi tasyapuan, bukan shot yang dia aslinya dilantunkan, menjadi berubah menjadi tasyapuan. Dan saya posisi sudah ada di Kedunglo, bukan di Kedunglo tapi di seberangnya, seberang Kali Brantas itu Mas, yang sebelah sananya. Dari seberang Kali Brantas itu ada tangga yang menuju Kedunglo. Jadi Kedunglo itu sudah di atas, bukan di bumi, tidak bahkan tidak nempel di bumi tapi di atas. Wah, astagfirullahaladzim, jauh itu ke atas. Itu mimpi tentang masalah Kedunglo. Dan mimpi masalah tentang beliau Kanjeng Romo mungkin saya sering. Ketika saya rindu kepada beliau Kanjeng Romo, saking rindunya, saking pengen bertemunya, entah itu lewat cara apa, yang terpenting saya pengen bertemu sama beliau. Karena semakin hari saya mengamalkan suatu dia, ini hati ini semakin selalu bergetar, bahkan dosa-dosa pun selalu teringat, yang sehingga saya tumbuh rasa cinta kepada beliau. Dan pada saat saya pengen ketemu beliau Kanjeng Romo, saya mundur berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong temukan saya kepada Kanjeng Romo, entah itu lewat apa, terpenting saya pengen ketemu sama beliau.